Coach Justin desak rotasi lini tengah Timnas Indonesia U17. Dihuni Raja Gol pilihan cerdik Sintayong di sektor gelandang Timnas Indonesia. Jis banjir buat penonton nyeker. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Menghadapi Timnas Maroko U17, Jidabin berharap Timnas Indonesia U17 mengurangi kesalahan individu. Dengan demikian, peluang Garuda Asia memenangi laga pun kian besar. Ji sendiri tak menampik, lawannya memiliki kualitas pemain yang bagus. Namun demikian, pemain berdarah Korea Selatan itu pun menegaskan siap tempur untuk bisa membawa Garuda Asia melaju ke babak 16 besar. Dia juga melihat hal yang sama di mata rekan-rekan setimnya. Untuk mewujudkan itu, Garuda Asia wajib menang atas Maroko. Sebagai pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mendapatkan saran dan masukan dari salah seorang pengamat sepak bola kondang Coach Justin. Juru taktik Timnas U17 itu disarankan untuk mengistirahatkan 3 pemain tengah andalannya di laga melawan Maroko. Sebagai informasi, pemain tengah yang selalu menjadi pilihan inti oleh Bima Sakti adalah Jidabin, Vigo Dennis, dan Kaviatu Rizky. Tapi, Justin mau bagaimanapun, ia tetap mengapresiasi perjuangan dari anak-anak Timnas Indonesia U17. Di Piala Dunia U17 2023, Asia mengirim 5 wakilnya. 4 tim lolos dari kualifikasi adalah Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Sedangkan skuad Garuda ikut andil di ajang ini karena status tuan rumah. Akan tetapi, Timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti terhitung belum pernah terkalahkan. Adapun Uzbekistan sudah dihajar Mali dengan skor 0-3, Jepang dihajar Argentina, begitu juga Iran dipecundangi Inggris. Untuk itu patut dinantikan akankah ada wakil Asia yang bisa menembus babak 16 besar Piala Dunia U17. Timnas Irak dipastikan tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga melawan Timnas Indonesia. Salah satu gelandang andalan singa Mesopotamia Danilo Al-Saer dipastikan absen karena mengalami cedera. Pemain klub Norwegia Sander Forge itu juga dikabarkan telah meminta maaf karena tidak bisa bergabung ke tim nasional. Namun kasus dikabarkan sangat kesal dan menolak alasan Danilo absen membela Irak karena cedera. Apalagi sang pemain baru saja bermain bersama klubnya saat melawan Rosenborg di Liga Norwegia pada Minggu 12 November. Selain itu, sumber tersebut juga menjelaskan bahwasanya Danilo tidak mengirimkan laporan medis dan klubnya tidak berkomunikasi dengan tim nasional. Membidik kemenangan di 2 laga tandang, sektor gelandang akan menjadi kekuatan utama Timnas Indonesia. Hal tersebut terlihat dari catatan yang mereka buat di kompetisi. Untuk diketahui, di sektor gelandang, Sintayong memanggil 5 pemain, yakni Witan Sulaiman, Mark Locke, Rahmat Irianto, Sadil Ramdhani, Adam Alis, dan Arkan Gaga. Nama-nama ini pun terbukti cukup solid bermain untuk timnya, terutama 3 nama, yakni Witan, Locke, dan Sadil. Bahkan tampil cukup mengesankan bersama timnya masing-masing. Witan mengemas 3 gol dan 5 assist, ia pun juga cukup produktif bersama Timnas Indonesia. Sementara Mark Locke juga selalu menjadi andalan Persib Bandung di lini tengah. Ia memiliki umpan-umpan kunci yang cukup mematikan. 6 assist menjadi bukti ia merupakan sosok yang berbahaya. Sementara Sadil Ramdhani bersama Sabar FC telah memainkan 15 pertandingan dengan catatan 6 buah gol. Selain itu, ia juga sukses membukukan 9 assist. Sintayong telah kembali berdinas bersama dengan Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah berada di Irak untuk persiapan laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam latihannya, Sintayong tampak terjun langsung dengan berlatih bersama anak asuhnya. Ia pun turut ikut menu latihan rondo alias kucing-kucingan bersama beberapa pemainnya. Selain itu, STY juga memperlihatkan gaya menekel saat hendak merebut bola dari salah satu pemain Timnas Indonesia. Tackle ini pun membuat salah seorang netizen terpukau. Klub kasta tertinggi Liga Belgia KV Mechelen memberikan dukungannya untuk Timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wajar karena satu pemainnya Sandy Walsh membela skuad Garuda. Pihak akun Instagram klub KV Mechelen membeberkan bahwa Sandy Walsh kembali mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional Indonesia. Laga ini juga spesial karena skuad Garuda bakal berjuang untuk lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026.
Adapun Sandi sudah tiba di Irak. Ia datang bersama rekan timnya, yakni Elkan Bagot, Arhan, Nadeo, dan juga Adam Alis. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan timnya sedang membidik pemain keturunan di posisi gelandang dan penyerang untuk dinaturalisasi. Terkini akun @ikiawan7 memberi kode bahwa Ragnar Oratmangun akan segera dinaturalisasi. Selain itu, akun yang biasa membahas pemain keturunan lain yakni @footballtelenesia juga sempat mengunggah ulang postingan terbaru Ragnar Oratmangun. Karena itulah, apakah Ragnar Oratmangun menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Sang pemain sendiri diketahui berstatus sebagai pemain klub kasta teratas Liga Belanda Fortuna Sittard. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal sebagai versatile player alias dapat bermain di banyak posisi. Mengutip dari laman Transfer Market, sang pemain dapat diperankan sebagai winger kiri, gelandang tengah, dan gelandang serang. Kehadiran Ragnar Oratmangun praktis menguntungkan timnas Indonesia yang membutuhkan pemain serba bisa. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, masyarakat lokal Vietnam terancam tidak bisa menyaksikan laga karena kisruh hak siar. Televisi lokal Vietnam dikabarkan enggan mengeluarkan banyak biaya untuk menyiarkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hak siar kualifikasi Piala Dunia 2026 disebutkan juga akan rumit. VTC selaku penyiar lokal Vietnam pun dikabarkan berada dalam negosiasi yang alot dengan pihak penyiaran di Filipina karena harga yang terlampau tinggi. Maka masalah itu dinilai akan membuat kesepakatan antar kedua penyiar tidak akan bisa terjadi, alias tidak deal. Padahal timnas Vietnam sendiri dijadwalkan akan bertanding melawan Filipina pada 16 November di Manila dan menjamu Irak di Hanoi pada 21 November mendatang. Pemain diaspora Wilmer Jardim mengaku tak menyangka pengikut Instagramnya meledak usai membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Ya, memang sebelum bergabung dengan skuad asuhan Bima Sakti, Jardim kurang dikenal. Kini pemain 16 tahun itu sudah mempunyai followers di Instagram sebanyak 70.000 lebih. Lebih dari itu, Jardim mengaku bermain untuk timnas Indonesia dan Piala Dunia adalah sebuah momen yang tidak terbayangkan untuknya. Dia juga menyebut bergabungnya dia bersama skuad Garuda Asia membuat rekan timnya di Sao Paulo menggila. Hujan deras mewarnai pertandingan grup C Piala Dunia U17 2023 antara Inggris versus Iran yang digelar di Jakarta International Stadium, yakni pada Selasa malam. Sayangnya hujan deras membuat area di luar jis tergenang air setinggi mata kaki. Hal itu membuat sejumlah penonton yang baru selesai menonton pertandingan memilih melepas sepatunya untuk berjalan melewati genangan air. Genangan air juga membuat para penonton sedikit kesulitan untuk keluar dari wilayah jis. Unggahan video itu pun membuat sejumlah warganet terkejut hingga memberi komentar pedas.